Bapak Ibu, kali ini kita akan mencoba mempraktikkan ataupun berbicara seputar pembuatan starter ataupun mikroorganisme lokal, ya, pengganti efektif mikroorganisme yang dibeli di pasaran seperti EM4 dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, kali ini saya mungkin hanya mendeskripsikan bagaimana pembuatan mall ini. Ya, ini adalah calon mall karena baru berusia 2 hari. Ya, kita baru buat ini hari Minggu yang lalu. Nah, ceritanya Bapak Ibu, ya, bagaimana cara membuat ini akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mikroorganisme lokal ataupun starter ini, Bapak Ibu ya, ataupun calon mall ini ya, calon mikroorganisme lokal ini, cara membuatnya adalah begini Bapak Ibu. Pertama tentunya kita siapkan botol, mohon maaf ini belum saya lepas ya mereknya, botol air mineral yang ukuran 1500 ml. Kemudian di dalamnya adalah air ya, airnya ini merupakan air cucian beras Bapak Ibu ya, air cucian beras sebanyak 1300 ml. Kemudian kita ambil juga gula merah sebanyak 75 gram. Kira-kira kalau gelas yang kecil ya Bapak Ibu ya, gelas kaca yang kecil itu sekitar itu kan ukuran sekitar 200 ml Bapak Ibu ataupun 200 gram. Jadi kurang lebih setengahnya lah, kurang dari setengahnya itu kira-kira 75 gram. Kira-kira saja gitu ya Bapak Ibu ya, kalau tidak ada timbangannya. Kemudian yang terakhir bahannya adalah terasi ya Bapak Ibu ya, terasi, terserah terasi ikan atau terasi udang Bapak Ibu ya. Nah, yang sebanyak 50 gram Bapak Ibu. Bahan gula merah, terasi itu dihaluskan ya Bapak Ibu ya, dengan ukuran yang tadi saya sebutkan, 50 gram terasi dan 75 gram gula merah ya. Kemudian dicampurkan dengan air cucian beras tersebut di dalam botol ini. Nah, air cucian berasnya ingat Bapak Ibu cukup 1300 ml karena kita akan memasukkan 75 gram gula merah dan 50 gram terasi tadi ya, sehingga masih ada ruang begitu Bapak Ibu. Kemudian silakan setiap hari tutup ini dibuka sehingga ada bunyi seperti ini Bapak Ibu ya, ya, sehingga gasnya keluar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian seperti itulah sampai dengan 7 hari Bapak Ibu. Setelah 7 hari maka mall kita sudah terbentuk Bapak Ibu, sudah jadi dan siap untuk kita gunakan sebagai bahan pupuk bokasi baik itu cair maupun pupuk bokasi padat. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu saya ingin memberikan salah satu cara pengaplikasian mall ini nanti apabila sudah jadi menjadi pupuk bokasi cair. Caranya ya Bapak Ibu, kita gunakan perbandingan mol ini 1:10 ya, satunya mol, 10-nya air bersih Bapak Ibu ya. Nah, contohnya kita ambil 200 ml dari mol ini, kemudian kita campurkan dengan 2 liter air bersih. Nah, sebagai bahan tambahan kita tambahkan lagi 50 gram gula merah sebagai bahan untuk makanan mikroorganisme yang ada di dalam mol ini. Nah, intinya dalam pengaplikasian mol ini terhadap tanaman selaku pupuk bokasi cair adalah yang perlu kita perhatikan perbandingan antara gula merah selaku makanan bagi mol yang tertidur ataupun mikroorganisme yang sudah tertidur ataupun dorman, kemudian mol ya yang ada ini dibandingkan juga dengan air bersihnya. Nah, perbandingan antara ketiga jenis bahan tersebut adalah 1:4:40. Nah, artinya contoh lainnya ya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu memiliki 1 kg gula merah, silakan ditambahkan 4 liter mol, kurang lebih 4 kali ini, kemudian 40 liter air. Nah, itu mungkin dalam skala pemakaian yang lebih besar gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang sangat baik kalau rutin digunakan sekali seminggu ya Bapak Ibu ya, dengan takaran disesuaikan dengan kondisi ataupun besarnya tanaman. Kalau misalnya
tanamannya hanya setinggi 1 meter, cukup 200 ml per minggu kira-kira begitu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin nanti akan saya berikan contoh kepada Bapak Ibu tanaman yang sudah dilakukan pemupukan menggunakan pupuk bokasi cair menggunakan MOL ini, yang sudah dilakukan kurang lebih 1,5 bulan Bapak Ibu ya. Nanti kita akan tunjukkan di lapangan. Terima kasih Bapak. Ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu tanaman yang sudah kita lakukan pengaplikasian bokasi cair tadi ya Bapak Ibu, yang kami jelaskan tadi. Ini adalah jenis durian ya Bapak Ibu ya, durian yang unggul, kalau tidak salah Musang King begitu. Nah baik Bapak Ibu, bisa kita simak ya, kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Kami ingin sampaikan bahwa pada awal sebelum ya, pada saat sebelum pengaplikasian pupuk bokasi cair kepada tanaman ini ya, daun yang ada dan ranting yang ada pada tanaman ini sangatlah terbatas ya. Nah, bisa dikatakan hanya cabang ini ya, tiga cabang ini ya yang produktif ya Bapak Ibu. Namun sekarang bisa kita lihat bahkan sampai ke bawah-bawah pun masih ada cabang begitu, dan daunnya sangat banyak alhamdulillah ya. Dan daunnya alhamdulillah terlihat segar-segar ya Bapak Ibu ya. Oke, itu tanaman yang pertama. Kemudian adalah bunga ini Bapak Ibu ya, Santos Temon ya. Iya. Nah, ini sebelum dilakukan pengaplikasian ini pertumbuhannya sangat lambat Bapak Ibu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tinggi ya, bahkan menyamai tinggi pohon yang di sebelahnya ya Bapak Ibu ya, yang mana sebelumnya itu juga sudah relatif tinggi, dan sekarang bisa dikejar ya, tingginya sama Bapak Ibu ya. Nah, dan sudah rajin berbunga gitu kan, alhamdulillah. Nah, dan yang terakhir mungkin di sini ya, di lokasi ini akan saya tunjukkan ini Bapak Ibu, jambu ya, jambu madu. Nah, ini juga alhamdulillah setelah pengaplikasian sangat berkembang dengan baik. Dulu ini juga sangat lamban pertumbuhannya Bapak Ibu, dan sekarang alhamdulillah sudah sangat baik pertumbuhannya. Oke Bapak Ibu, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mungkin sebagai closing statement ya Bapak Ibu ya, dalam kesempatan ini adalah ingin menyampaikan bahwa air cucian beras pada ramuan yang tadi merupakan karbohidrat Bapak Ibu, air cucian beras. Kemudian gula merah merupakan glukosa, dan satu lagi terasi merupakan sumber mikroorganisme karena terbuat dari ikan, teri atau udang dan sebagainya. Jadi ini merupakan prinsip dasar pembuatan bokasi Bapak Ibu, seperti kita ketahui. 3 elemen, yaitu karbohidrat, mikroorganisme, dan gula ataupun glukosa gitu kan. Bisa molase, bisa gula merah, bisa gula putih, yang jelas dia glukosa gitu. Nah, itulah yang ada di dalam larutan kita tadi Bapak Ibu, sebagai starter kita, sebagai mikroorganisme efektif kita gitu Bapak Ibu. Dan ini yang menarik dari larutan tadi, insya Allah larutan tadi sangat gampang ditemukan dan sangat mudah membuatnya. Gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Terima kasih. Salam dari kami, salam organik, Haki An-Najiri Daulay dan tim pengajar pupuk bokasi. Terima kasih Bapak Ibu.